Kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya tidak mengisi karena memang ada hal yang mau saya siapkan terkait dengan assessment, sama ada tugas juga, jadi kosong kemarin, absen. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang pembahasan kemarin tentang apa? Masih ingat? Ada ingat? Kemarin kita bahas apa? Nah, lupa. Ciri-ciri manusia itu begitu, Pak, lupa. Kalau nggak lupa bukan manusia namanya. Kemarin, sebenarnya kan ada juga YouTube kita ini kan. Nah, di situ kan ada. Kalau kangen kira-kira bisa dilihat di YouTube-nya, di channel Nurul Iman ya, masih Nurul Iman Benda Baru. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling besar yang Allah ciptakan, yaitu apa? Hah? Bukan. Apa? Arash. Nah, itu adalah salah satu makhluk. Jadi kenapa disebut makhluk? Karena siwallah, selain Allah itu disebut makhluk. Jadi makhluk ciptaan Allah yang paling besar itu Arash. Nah, malam ini kita tidak berbicara itu lagi, tapi menyambung kisah-kisah min qasasil anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kemarin kita terakhir membahas nabi apa? Lupa lagi kan? Karena saya ngacak. Kalau saya nggak ngikutin materi, pasti materi lain saya sampaikan. Ingat nggak materi terakhir tentang kisah nabi? Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh, Nabi apa? Hah? Ibrahim. Masih jauh, Pak Haji. Coba kemarin Ustadz Syahroni Mardani itu kan ngetes kita kan, yang ada 25 nabi dan rasul, paling tidak itu yang wajib kita ketahui. Bisa? Coba. Pertama nabi apa? Adam. Habis itu? Ibrahim. Masih jauh itu, Pak Guru. Ayo, ini kalau saya menghafal itu lebih mudah dengan bernyanyi. Nah, kalau dinyanyikan dia cepat ingat, tapi kalau nggak dinyanyikan lagi cepat lupa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, terus Daud, Sulaiman, terus Ilyasa, terus habis itu apa? Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Setelah Nabi Isa Nabi apa? Wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah ini itu minimal 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, Pak. Nanti kalau ada cucu, ini kan rata-rata sudah punya cucu nih, kalau dilihat dari usia bapak ini kan udah pasti punya cucu, atau minimal punya anak lah. Kalau nanti ditanya sama cucunya, kayak coba dulu ini bacakan 25 nabi. Siapa nama-nama 25 nabi itu? Harus tahu. Jangan malah dijawab siapa ya? Tiba-tiba cucunya bilang Adam, Idris, kan malu kan? Cucunya lebih hafal dibandingkan kakeknya atau ayahnya. Nah, minimal itu, Pak. Nah, jadi setelah Nabi Nuh itu nabi apa tadi? Ya Allah. Itu setelah Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Yang lagi Nabi Idris ya. Habis Nabi Hud siapa? Nabi
Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, hari ini kita bahas tentang kisah Nabi Hud. Nabi Hud itu punya kaum, namanya kaum Ad. Nanti setelah Nabi Hud, Nabi Soleh itu punya kaum, namanya kaum Samud. Nah ya, Hud itu punya kaum, namanya kaum Ad. Soleh itu punya kaum, namanya kaum Samud. Nah, malam ini kita akan bahas kisah Nabi Hud alaihi salam. Nah, kalau terakhir kemarin kita bahas tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, nah kita melanjutkan ini Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ini kalau kita baca historinya, beliau itu adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Cucu keberapa? Nah. Jadi Nabi Nuh itu kan kemarin kan punya anak 4 ya. Cuman kan yang diakui oleh Allah kan ada 3, kena 1 kafir ya, 1 durhaka kepada Allah. Ada Sam, Ham, Yafis sama Kanaan. Kanaan ini yang tidak beriman kepada Allah, tapi 3 ini beriman kepada Allah. Nah, Nabi Hud itu adalah cucu yang keempat dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dari Iram, dari Sam, kemudian Iram, terus ke Nabi Nuh, ke Nabi Hud alaihi salam. Jadi cucu yang keempat dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Hud ini adalah nabi yang pertama dari bangsa Arab. Pernah dengar nggak kalau kebanyakan nabi itu bukan dari Arab? Pernah dengar Pak? Ya? Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi nabi-nabi itu ada yang dari Arab, ada yang non Arab. Tapi kebanyakan para nabi dan rasul itu berasal dari non Arab. Yang dari Arab itu cuma 4, berdasarkan hadis dari Abu Dzar. Yang pertama adalah Nabi Hud. Itu nabi yang pertama dari Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan yang terakhir wa nabiyyuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 4 ini yang dari Arab. Coba ulangi. Pertama Nabi Idris tuh. Ada lagi Nabi Idris. Nabi Hud. Makanya ada Pak di dalam Al-Quran itu surah apa? Surah Hud. Nah, karena beliau adalah nabi pertama dari Arab. Pertama tadi nabi apa? Nabi Hud alaihi salam. Kedua Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam. Terakhir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Hud ini adalah nabi pertama dari Arab. Nah, Nabi Hud ini dia punya kaum. Nama kaumnya tadi kaum apa? Kaum Ad. Kaum Ad. Nah, kaum Ad ini memiliki kelebihan. Dia memiliki kelebihan kaumnya dibandingkan kaum-kaum sebelumnya. Apa itu kelebihan kaumnya Nabi Hud alaihissalam? Siapa yang tahu? Ya, ngapain Pak? Memahat gunung, arsitek. Selain itu apa lagi kelebihan kaumnya Nabi Hud alaihissalam ini? Hah? Apa Pak Haji? Hah? Itu Nabi Nuh. Jadi pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Paryoto, bahwa kelebihan umat Nabi Hud ini, kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad ini, yaitu sebelum ke situ
ini kaum Nabi Hud ini orangnya kuat-kuat, tinggi, besar. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan wazadahum fil khalqi bastah, wazadahum fil khalqi bastah. Artinya fisiknya mereka itu, tubuhnya mereka, badannya mereka itu kuat-kuat, besar-besar. Ada yang mengatakan, ulama tafsir itu ada yang mengatakan bahwa kaumnya Nabi Hud ini tingginya atau besarnya itu 150 hasta. Ada yang mengatakan 150 hasta berapa? 30 meter itu Nabi Adam. Nabi Adam itu situna zira'an 70 hasta. 70 hasta itu sama dengan 30 meter. Tapi kalau 150 hasta itu berapa meter itu? Ya pokoknya begitulah, lebih besar dibandingkan Nabi Adam. Ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, tapi dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada manusia yang lebih besar, yang lebih tinggi dibandingkan Nabi Adam alaihi salam. Jadi terbantahkan. Artinya apa? Mungkin di bawah Nabi Adam, di atas Nabi Nuh. Bentuk tubuh atau fisik atau besarnya kaum Ad tadi, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka ini terkenal dengan kekuatannya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran wazadahum fil khalqi bastah. Yang kedua, kaum Ad ini, umatnya Nabi Hud alaihi salam ini, mereka itu pandai mengukir gitu. Jago apa namanya, jadi gunung itu mereka buat kayak mainan aja. Gunung itu mereka buat rumah, goa, kemudian ya mereka memahat, mereka menunjukkan kekuasaan mereka, bahwa mereka itu adalah bangsa yang kuat, kaum yang kuat. Bahkan ada yang mengatakan juga kalau mereka mau menghancurkan suatu daerah, tinggal utus aja satu orang aja. Satu orang diutus sudah, itu porak-poranda itu satu daerah itu. Hanya satu orang buat satu daerah. Saking kan kuatnya itu kaum Ad itu, umat Nabi Hud alaihi salam. Jadi mereka di dalam surat Al-Fajr, juz berapa itu surat Al-Fajr? Surat Al-Fajr juz berapa? Juz 30. Nah, itu disebutkan di dalam ayat 6, 7 dan 8. Apa ayat 6-nya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata Pak Guru. Bukan, itu surat Al-Fil. Surat Al-Fajr ayat 6, 7 dan 8. Apa Pak Haji? Pak Haji Alkan apa Pak Haji? Megang saya capek. Apa bunyinya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lagi ya salam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Artikan Pak Haji Imam. Apa artinya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada Bi'ad, kepada kaum Ad. Kemudian apalagi ciri-ciri kaum Ad di situ? Iram dzatil imad. Iram itu kalau kita baca terjemahan Al-Qur'an, itu ibu kotanya kaum Ad. Iram itu. Ada yang mengatakan itu adalah nama kabilah atau nama suku. Zatul imad. Jadi ciri-ciri orang itu membuat imad. Imad itu tiang-tiang. Jadi gunung itu mereka pahat, mereka ukir seperti rumah gitu. Jadi gunung itu jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Saking kan mereka ingin menunjukkan kekuasaan mereka gitu. Gunung aja coba kami jadikan rumah gitu. Apalagi kalian mau saya jadikan apa, ibaratnya kata
kaum Ad itu. Saking kan mereka itu punya wazadahum fil khalqi bastah. Mereka punya kekuatan, punya fisik tubuh yang kuat. Nah, bahkan mereka itu karena mereka memiliki keunggulan tadi, mereka jadi sombong. Nah, awal mulanya baik memang. Itu kaum Ad itu awal mulanya baik. Jadi setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, jarak dari Nabi Nuh ke Nabi Hud alaihi salam itu sekitar 3000 lebih kurang, 3000 tahun lebih kurang. Nah, awal mulanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lambat laun mereka durhaka. Dulu setiap ada yang datang ke daerah mereka, mereka kasih minum, mereka kasih makan. Mereka beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Lambat laun mereka durhaka kepada Allah. Mereka menjadi penyembah berhala. Jadi berhala itu mereka buat sendiri, mereka kasih nama sendiri, mereka sembah sendiri. Nah, itulah umatnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad. Jadi kalau ditanya nanti siapa nama kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Nah, lalu di dalam Irama Dzatil Imad di ayat ke-8 nya disebutkan allati, coba sambungkan, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Artinya apa? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhan mau berbuat kepada kaum Ad, Irama Dzatil Imad, bahwa mereka itu, Iram itu adalah ibu kotanya kaum Ad dan identik dengan bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang tinggi, menara-menara yang tinggi. Kemudian allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana mereka menciptakan, kata Allah, lam yukhlaq misluha fil bilad, tidak ada pernah ciptaan itu sebelumnya di muka bumi. Artinya mereka orang yang pertama yang menciptakan seperti itu pada saat itu. Padahal belum ada teknologi, tapi mereka sudah bisa membuat hal demikian. Misalnya jadi arsitektur, mereka buat gunung-gunung jadi tempat tinggal mereka, jadi rumah, jadi goa. Bahkan tidak sampai di situ, fisik mereka pun lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak ada yang sekuat itu, tidak ada yang sehebat itu, tidak ada yang sebesar itu sebelumnya. Nah, itu adalah gambaran kaumnya Nabi Hud alaihissalam, itu kaum Ad. Kalau kita tadi sudah tahu Nabi Hud itu siapa, kemudian bagaimana kaumnya Nabi Hud itu, kemudian bagaimana dakwah Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud ini saya katakan tadi dia diutus kepada kaum apa? Kaum kaum Ad. Wa ila akhahum Huda, kami utus kepada mereka akhahum, saudara Huda, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullah, Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Hud itu adalah berasal dari mereka, sama dengan mereka, jadi bukan berbeda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, kata Nabi Hud alaihi salam, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Itu kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Lalu bagaimana kira-kira sikap kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi salam? Kira-kira menerima, menolak, mengejek, membantah, ngeyel, atau bagaimana kira-kira kaum Nabi Hud setelah Nabi Hud berdakwah kepada mereka?
Gimana kira-kira? Menolak nggak? Menolak. Rata-rata setiap nabi yang diutus ketika didakwahi kaumnya, rata-rata kaum itu menolak, umatnya itu menolak, nggak ada yang menerima, resist semua, resisten, menolak, tidak menerima. Kenapa? Mereka sudah terlanjur mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti agama nenek moyang mereka, yang itu tidak membawa manfaat kepada mereka, tidak membawa madarat kepada mereka. Jadi asal ikut aja. Jadi Nabi Hud alaihi salam menyeru kepada kaumnya, kaum Ad, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dijawab, sebenarnya banyak di dalam Al-Quran itu, di dalam surat surah Hud, kemudian surat Al-Fajr, kemudian surat Al-Ahqaf, kemudian surat Asy-Syu'ara menyebutkan kisah-kisah Nabi Hud alaihi salam. Nah, banyak ayat yang mengatakan bahwa kaum Ad ini menentang, menolak, ngeyel, mereka berdebat. Bahkan tidak sampai di situ, mereka mengatakan kepada Nabi Hud, inna, sesungguhnya kami, kata kaum Nabi Hud itu, lanaraka fi safahatin, sesungguhnya kami itu melihat engkau ini, wahai Nabi Hud alaihissalam, adalah orang yang safahah. Safahah itu apa? Safahah itu apa? Kalau safinah itu perahu, kalau safahah apa? Apa Pak Haji? Terhina? Bukan, bodoh. Jadi kaum Nabi Nuh itu ngejek Nabi Hud, kaum Nabi Hud alaihi salam itu mengejek Nabi Hud alaihi salam. Inna lanaraka fi safahatin, wahai Nabi Hud, kami ini melihat kau ini orang bodoh. Ini karena kau mengejek Tuhan kami. Maksudnya berhala-berhala yang mereka buat, mereka sembah gitu. Bahkan tidak hanya bodoh, pandir. Nabi Hud alaihi salam dikatakan, wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Bahkan mereka mengatakan, kau ini juga karena Tuhan kami marah kepadamu, jadi kau ini kelihatan kayak orang gila gitu, pendusta. Jadi Nabi Hud alaihissalam dikatakan mereka sebagai orang yang bodoh, kemudian kadzibin, dusta, pendusta, kemudian gila. Nah, bahkan mereka mengancam, kami tidak akan beriman terhadap apa yang kau bawa, terhadap apa yang kau ajarkan kepada kami, kata kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi salam. Lalu bagaimana kira-kira setelah Nabi Hud alaihi salam menyampaikan dakwahnya, kemudian sikap kaum Ad itu kepada Nabi Hud menolak, lalu bagaimana kira-kira jawaban Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya? Apakah marah karena ditolak? Apakah kena langsung diturunkan azab kira-kira? Tidak. Jadi ditunggu dulu agar mereka bertaubat kepada Allah. Tidak langsung begitu mereka tidak beriman langsung diturunkan azab, tidak. Ditunggu dulu, dikasih waktu untuk bertaubat kepada Allah. Tidak langsung diturunkan azab kepada kaum Ad itu. Jadi begitu dia diejek, dihina, bahkan nyinyir orang-orang itu, Nabi Hud alaihissalam jawab dengan kelembutan. Apa jawaban Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad, ya qaumi laisa bi safahatun, wahai kaumku. Lagi-lagi saya bilang tadi, dia mengatakan begitu dia dibilang bodoh, pendusta, gila, dia nggak bilang wahai orang-orang kafir, dia tidak bilang wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang bodoh, tidak. Tetap dia lembut dengan bahasa dia. Ya qaumi, wahai kaumku, kata dia, kata Nabi Hud alaihissalam, laisa bi safahatun, aku ini bukan orang bodoh, aku ini bukan orang bodoh, wahai kaumku, katanya. Walakinni, akan tetapi aku, kata Nabi Hud alaihissalam, rasulun mir rabbil alamin, adalah rasul, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain? Uballighukum risalati rabbi, ingin menyampaikan risalah-risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang jujur. Amin itu kan jujur, terpercaya. Jadi dia tidak marah, dia tidak membalas kejahatan orang, tapi dia balas dengan kata-kata yang lemah lembut, yang santun gitu. Itu pun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan mereka bilang, fa'tina bima ta'iduna. Ya udah, kami nggak mau percaya kepada engkau wahai Hud alaihissalam. Sudah, kami sampai kapanpun kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu. Sekarang kami minta datangkan itu azab dari Allah itu, kalau memang betul-betul kau seorang utusan Allah. Langsung begitu Pak. Jadi orang itu sombong. Kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad itu sombong. Bahkan mereka mengatakan waqalu, mereka berkata, kaum Ad yang badannya besar-besar, tinggi, kuat, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi orang yang lebih kuat dibandingkan kami. Jadi sampai begitunya. Tadi saya bilang, mereka kalau mau menghancurkan, misalnya ini mau menghancurkan apa nih? A, udah tinggal utus saja satu orang ke A itu, hancur semua satu A itu. Jadi mereka itu bangsa yang kuat. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, mereka berkata siapa yang lebih kuat dibandingkan kami. Jadi mereka mengancam tuh. Bahkan Nabi Hud itu tidak mau kalah. Nabi Hud itu begitu diancam begitu, dia juga punya kekuatan juga, artinya tidak pasrah-pasrah banget. Walaupun dibilang di akhir ayat dia bilang ini tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Waktu dia diancam begitu sama kaumnya, dia bilang ya udah kalian ini kumpul semua, kata Nabi Hud alaihissalam, udah kumpul kalian semua. Ayo kumpul kaum Ad semua sama Tuhan kalian, ayo kumpul. Tunjukkan kepada aku, katanya. Baru kata dia bertawakal kepada Allah Subhanahu. Dia nggak takut menghadapi kaumnya, walaupun dia sendirian. Akhirnya, tapi tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa kepada Nabi Hud alaihissalam. Jadi malah mereka menantang. Akhirnya Nabi Hud dan kaumnya itu meninggalkan kaum Ad. Udah disitulah kaum Ad itu. Kaum Ad itu letaknya di daerah Hadramaut dan Oman. Jadi antara itu, antara Hadramaut dan Oman, disitulah kaum Ad itu. Jadi ketika Nabi Hud alaihissalam meninggalkan kaumnya, pergi, kalau dalam satu riwayat mengatakan Nabi Hud itu pergi ke Mekah, tidak di situ, tidak di daerah Iram lagi, dia pindah. Terjadilah musibah di daerah kaum Ad tadi. Apa musibah yang pertama? Ada yang pernah baca? Musibah yang pertama yang terjadi bagi kaum Ad itu, umat Nabi Hud alaihissalam, adalah kekeringan. Selama berapa tahun? 3 tahun Pak lamanya. Jadi kaum Ad itu, Iram itu mereka dilanda paceklik kekeringan selama 3 tahun. Kita aja kalau 3 bulan nggak hujan turun udah gelisah kita. Ini 3 tahun Pak, mereka itu paceklik kekeringan, tidak turun hujan. Akhirnya banyak orang tua yang mati, anak-anak mati, kebun-kebun mereka juga mati karena nggak ada air. Sudah sampai di situ, mereka mengutus 7 orang yang paling baik di antara mereka ke Mekah. Jadi ternyata berhala itu juga punya kelas Pak. Mungkin kelas di kaum Ad itu berhalanya kelas 2, untuk kelas 1-nya ada di Mekah. Jadi berhala-berhala itu juga ada di Mekah waktu itu. Jadi mereka ke sana mengadukan kepada Tuhan berhala mereka yang paling kuat di Mekah. Jadi mereka minta agar negeri mereka yang dilanda kekeringan itu diturunkan hujan. Seketika mereka meminta seperti itu kepada berhala yang ada di Mekah itu, ada suara yang mengatakan kepada mereka yang 7 orang tadi, kamu minta apa? Mereka menjawab, negeri kami kekeringan, kami minta hujan. Kata yang 7 orang tadi, utusan 7 orang, ya sudah kalian pilih. Ini kalian mau pilih, ada awan itu ada pilihan, mau awan putih, awan kuning, awan merah, atau awan hitam. Kira-kira mereka pilih yang mana? Kalau hujan itu kita kira-kira milih awan yang mana? Hah? Hitam kan?
Wah, ini kalau udah mendung gelap, ini turun hujan nih. Begitulah kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad itu. Mereka minta yang hitam aja gitu. Akhirnya dikirim tuh langsung awan hitam ke daerah kaum Ad tadi. Mereka senang, itulah istidraj namanya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka minta langsung dikabulkan. Tapi itu sebenarnya berbahaya bagi mereka. Nah, itulah hati-hati kita, Pak. Jadi kalau kita ada orang nggak beriman misalnya, yang nggak beriman mereka senang-senang, oh itu mungkin istidraj. Begitu juga dengan kita yang beriman, diminta dikasih, itu hati-hati juga. Kalau dia beriman, kemudian dia mensyukuri nikmat itu, tidak masalah. Tapi dia durhaka, tapi diminta dikasih, itu hati-hati. Itu bisa jadi istidraj. Dikirimlah langsung itu awan hitam ke daerah kaum Ad. Mereka senang, wah ini bentar lagi hujan, ini awannya gelap, bentar lagi turun hujan. Ternyata ada salah satu orang tua di antara kaum Ad itu yang melihat gelagat, ini bukan awan biasa, ini bukan awan yang mengandung hujan. Mungkin dibuka kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat di dalam awan itu bukan air, tapi angin, Pak. Angin, kumpulan angin yang udah siap menghantam kaum Ad tadi, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud alaihissalam. Jadi dia udah melihat ini gelagatnya bukan awan hujan, tapi ini bukan sembarang awan. Ternyata betul. Di dalam Al-Quran dikatakan awan itu, jadi pas mereka bilang fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sholihin, ya udah, coba datangkan azab itu kepada kami nggak takut, turunkan azab Allah itu, kalian betul seorang rasul. Jadi ternyata yang datang itu adalah rihun itu adalah angin. Azab kepada kaum Nabi Hud alaihissalam, itu kaum Ad, itu berupa rihun itu angin, rihun itu angin, fiha azabun azim, padanya itu azab yang sangat besar. Jadi pas dibuka kasyafnya itu bukan awan yang berisi hujan, tapi berisi angin. Bahkan dikatakan rihun tadi ada 3 jenis. Ada rihun akim, angin itu nggak membawa apa-apa gitu, angin yang nggak membawa manfaat. Kalau kita keluar, Pak, angin itu enak gitu di badan, itu mendingan. Oh, kita gerah, kita buka pintu sebentar gitu kan, enak gitu, sambil baca buku atau minum teh misalnya, atau sambil santai misalnya, enak anginnya. Tapi kalau angin itu nggak membawa apa-apa juga, ya rihun akim nama, angin kosong misalnya. Yang kedua dikatakan rihun kata Allah sarsor itu apa? Anginnya itu yang menyiksa kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihissalam, itu sarsor itu dingin, Pak, anginnya sampai menusuk ke tulang. Itu anginnya yang diutus kepada kaum Ad. Jadi anginnya itu kalau ke badan kayak menusuk ke tulang. Pernah nggak merasakan itu, Pak? Enggak ya? Kalau kita angin duduk ya, Pak ya, itu angin duduk gimana itu, Pak, secara medis? Tapi bukan angin duduk yang mau kita bilang, tapi angin yang sarsor kata Allah. Angin sarsor itu dinginnya itu sampai menusuk ke tulang. Kalau mungkin di daerah Bandung dingin, atau di daerah saya, di daerah Brastagi itu dingin, mandi aja kadang-kadang siang, kalau pagi itu dingin sampai menggigil gitu. Mungkin lebih dari itu, 10 kali lipatnya atau beberapa kali lipatnya, sampai menusuk ke tulang. Mereka kan kuat, tapi kata Allah sampai menusuk ke tulang. Rihun sarsarin. Yang kedua, angin itu sifatnya itu yang diutus kepada kaum Ad, tanzi'un nas. Nah, ini yang ketiga yang berbahaya. Oh, sebelum ke tanzi'un nas, rihun sarsarin itu selain juga anginnya itu dinginnya sampai menusuk ke tulang, juga memecahkan gendang telinga. Jadi begitu angin itu datang kepada mereka melalui awan yang tadi, yang hitam tadi itu, mereka, angin itu tidak membawa manfaat, kemudian angin itu juga menusuk ke tulang, juga memecahkan gendang telinga mereka, berisik angin itu, sorsorin. Yang terakhir, angin itu tanzi'un nas. Tanzi'un nas itu, jadi angin itu seolah-olah diutus untuk mencabut nyawa orang itu satu-satu. Jadi kemanapun mereka, itu disusul angin itu. Misalnya si A dari kaum Ad itu lari ke dalam gua, angin itu masuk ke dalam gua, ditarik, dinaikkan ke atas. Begitu juga dengan gunung-gunung itu, mereka kan suka membuat
mengukir gunung, memahat gunung. Angin itu masuk ke dalam gunung-gunung itu, diambil mereka satu-satu. Mereka ngumpet, bersembunyi, diambil sama gunung-gunung itu. Tidak ada satupun tersisa dari kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Semua diambil, baik anak-anak, dewasa, orang tua, mati semua, diambil angin-angin itu. Itu dibawa ke atas. Setelah diambil tadi dari rumah-rumah, dari gua, dari tempat tinggal mereka, dari sumur-sumur, dinaikkan ke atas. Dan itu, angin itu tadi berputar-putar. Di dalam Al-Quran dikatakan sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Berapa hari itu kira-kira? Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sab'a itu berapa? Berapa? Sab'ah itu berapa? 7. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari Pak, diputar-putar di langit. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam tadi, kaum Ad. Jadi diambil, dinaikkan ke atas, diputar-putar selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari Pak, diputar-putar. Coba bayangkan, apa nggak ngeri itu kalau kita bayangkan itu Pak. Setelah 7 malam 8 hari baru dijatuhkan ke bumi. Pap. Yang tadinya kuat, gagah, besar, fisiknya hebat-hebat, a'jazu nakhlin khawiyah, begitu dijatuhkan ke muka bumi Pak, ini kepalanya ini jatuh ke bawah gini, rata-rata semua begitu. Jadi kepalanya di bawah, posisinya ke bawah, kepalanya semua di bawah, kakinya di atas. A'jazi nakhlin khawiyah, seperti daun pelepah kurma Pak, nancap begitu satu-satu. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Ad itu. Itulah siksaan atau azab yang diturunkan Allah kepada umatnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Nah, mereka sombong Pak, padahal Allah sudah mengatakan wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong ini pun tidak hanya karena kita memiliki ilmu, tidak hanya memiliki harta. Kalau memiliki ilmu sombong, ada potensi. Harta juga demikian. Tapi kalau bisa aja sombong itu datang karena dia itu ibadahnya. Sombong karena ibadah bisa juga. Sombong juga karena ketaatan pun bisa juga. Makanya kita berlindung dari sikap-sikap yang membuat kita itu sombong. Merasa sombong karena ilmu kita, karena harta kita, karena ibadah kita, dan juga karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya, kaum Samud. Baik, mari kita akhiri ta'lim kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.